meraih labanya di atas 1 miliar, dan hanya satu cabang yang meraih 2 miliar, yaitu cabang betul, yaitu Pak Ketua punya hadiah, dan beliau hari ini umum dan dia buka langsung, kita kaget suaranya langsung. Dan beliau dengan antusiasme untuk target tahun buku 2023 ini, targetnya sudah disampaikan ke saya 3,2 miliar. Buat keberanian pengelola itu harus punya target untuk kerja. Jangan hanya target untuk gaji saya bertambah atau tidak, tetapi usaha saya harus bertambah. Meraih karya tertinggi itu Pak seperti apa? Konsepnya tentu saya mengajak para karyawan, yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua kerja keras, dan yang ketiga kerja cerdas. Ada 3 hal yang saya tekankan itu, dan hampir setiap hari saya bersama dengan ibu manajer, kami menelusuri itu satu persatu, dan kami membuat satu keputusan yang luar biasa. Yang pertama, para petugas lapangan harus diberi dengan target setiap hari. Kemudian selain petugas lapangan, juga kami membagi kepada para komite di kelompok dan titik kumpul. Karena kerja keras itu, maka kami boleh mencapai hasil yang maksimal. Setiap hari saya bersama ibu manajer mendampingi. Ibu manajer mendampingi para petugas lapangan, sedangkan saya sebagai komite cabang, tentu saya harus mendampingi secara khusus para komite kelompok dan titik kumpul. Dan prinsip kami, setiap sore harus bawa pulang uang. Dan ternyata benar apa yang kami rencanakan itu membuahkan hasil. Di tahun buku, di akhir tahun bulan Desember tahun buku 2022, ternyata kami boleh mencapai hasil yang maksimal, yaitu SHU untung 2 miliar 34 juta. Kan untuk membina anggota, lalu dengan konsep-konsep yang mungkin teman-teman anggota juga belum paham benar. Bapak tentu mempunyai kiat-kiat tersendiri, Pak. Bisa seperti apa? Saya biasa turun ke kelompok-kelompok bersama ibu manajer. Kami membuat pendekatan dari hari ke hari agar mereka di kelompok bisa memahami. Setelah kami bertemu dengan para petugas kelompok, kami mengantar mereka, kami sama-sama menuju ke anggota yang menjadi sasaran kami pada hari itu, untuk supaya hasil yang maksimal itu kami harus capai. Belum semuanya anggota adalah mempunyai level pendidikan yang mungkin cukup tinggi, mungkin masih ada yang level-level SMP gitu ya. Lalu mungkin secara ekonomi mungkin juga
teman-teman anggota yang belum sejahtera benar gitu. Lalu itu kan tidak mengalami kendala Bapak? Ya tentu banyak kendala, tapi kami tidak putus asa. Hampir setiap waktu kami ke kelompok untuk memberi pemahaman bagaimana caranya hidup berkoperasi yang baik. Tentu kami harus bertemu dengan anggota-anggota kami yang belum memahami, memberikan pendidikan. Dari hari ke hari kami buat pendekatan, dan yang pertama kami harus bertanya adalah kira-kira kendalanya di mana. Dan dari situ kami bisa melihat masyarakat di NTT pemahaman hidup berkoperasi masih sangat kurang. Sehingga atas dasar itu, maka hampir setiap hari kami ada di kelompok untuk memberi pemahaman, memberikan pendidikan, sehingga mereka bisa tahu tentang hidup berkoperasi itu seperti apa, dan jika mereka sampai kredit, bagaimana caranya untuk mengangsur kembali. Nah, terkait dengan kredit itu kan kewajiban yang lebih senang menerimanya, bahagia ketika menerima, lalu ketika mengangsur kembali kewajiban-kewajibannya kadang kan mengalami kesulitan. Kalau boleh tahu, kalau dikatakan anggota dengan kondisi yang mungkin prasejahtera, itu berapa banyak Pak di cabang Bapak? Rata-rata keluarga prasejahtera itu dominan, Mas. Untuk di cabang Bapak? Iya. Hanya karena tadi kita selalu memberi pemahaman kepada mereka. Yang pertama itu kita harus menyadarkan bahwa ini namanya koperasi. Hasil yang kami berikan kepada mereka dalam bentuk kredit itu adalah uang banyak orang. Oleh karena itu, kami memberi kesadaran kepada mereka. Ingat, banyak orang sudah membantu kita dengan kami memberikan kredit kepada Bapak Ibu. Maka itu jagalah prestasi Anda, sehingga ke depan jika Anda membutuhkan modal lagi, tentu kami tetap melayani. Kerja keras itu kalau 1 bulan kan hanya 30 hari harinya. Bapak kerja kerasnya dalam 1 bulan berapa hari Pak? Selain tanggal merah, itu berarti kami ada di kantor, dan tentu pasti kami akan ke lapangan. Mbak, jika Anda kan manajer itu kan kalau pasukan komandan perang di lapangan. Nah, Bapak Ketua Komite Pak Yosef sudah sangat keras dalam pola pikir, dalam berpikir untuk memajukan lembaga. Anda sendiri sebagai komandan lapangan yang juga harus menghandle pekerjaan di manajemen, apa yang Anda lakukan? Yang namanya manajer ya, memanajekan semua, baik dalam segi pekerjaan ataukah karyawan-karyawan yang ada di dalam, yang harus saya melihat semuanya dalam bentuk pekerjaan ini yang harus saya kerjakan itu hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua loyal, yang ketiga adalah kerja keras. Dari 3 hal ini akan menjadi motivasi sendiri buat pribadi saya, dan juga saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman manajemen untuk kami bisa berjuang, bekerja untuk lembaga, untuk pintu air,
sehingga sejauh ini kami khususnya untuk cabang Betun bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan sekarang sudah dicapai. Iya. Sekarang sudah menjadi contoh oleh teman-teman cabang lain. Tetapi mempertahankan hasil tertinggi, kata orang-orang, itu lebih berat dibandingkan mencapainya. Karena kalau mencapai itu kan semangatnya luar biasa. Ketika mempertahankan kan harus bersaing. Konsep apa lagi Pak Yosep sama Mbak Cika untuk terus bertahan di posisi atas untuk menjadi contoh pada tahun-tahun berikutnya? Yang pertama, kami buatkan rencana kerja, karena di mana dalam satu bidang pekerjaan pada dasarnya kita bekerja harus ada rencana kerja. Karena program kerja yang kita buat itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan. Jadi saya rasa kalau pekerjaan kita kerja sesuai dengan rencana kerja dan diberikan target, maka hasilnya mudah untuk kita dapat. Jadi untuk kami mempertahankan ke depannya, kalau memang masih diberikan kesempatan untuk kami di cabang Betun sebagai pemimpin, komite dan manajemen masih tetap dipertahankan, maka kami akan berjuang dengan cara kami sendiri untuk bisa mempertahankan SAU yang dalam bentuk tahun 2022 kami sudah mendapatkan 2M 34 juta, sedangkan di tahun 2023 rencana kami SAU di cabang Betun harus dengan 3M 200 juta, dan itu sudah direncanakan pada awal tahun 2023 di bulan Januari itu sudah direncanakan. Jadi saya rasa kalau segala sesuatu kita buatkan perencanaan, maka mudah untuk kita mempekerjakan seperti itu. Sampai pada ini belum semester ya, baru ya. Triwulan lah ya. Ya. Triwulan itu sudah mencapai berapa persen kalau di persentase? Sudah sampai dengan 700-an juta. Oh, hampir separuh ya? Hampir jadi, separuh. Untuk target yang sudah kami sepakati bersama, dan itu sudah kami rencanakan dengan teman-teman manajemen dan juga Bapak Ibu komite, khususnya Bapak Yosep, sudah saya sampaikan dan kami sepakat bersama dengan Bapak Ibu komite kelompok, dan itu disepakati dan mereka siap untuk kami bekerja lebih giat lagi untuk cabang Betun. Pak Yosep, mohon teruskan Pak Yosep. Saya menambah sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Manajer. Yang pertama, kami optimis untuk mencapai hasil ke depan itu harus punya satu prinsip. Kami optimis, maka kami punya prinsip. Di tahun buku 2023 kami akan tutup dengan angka 3M 200 juta. Mungkin ada semacam program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu kan kaitannya nanti dengan persaingan sehat, di mana semua cabang akan bersaing untuk membesarkan lembaga. Jangka pendeknya kita punya program tersendiri. Tentu setiap hari kita bersama dengan, misalnya saya sebagai komite, setiap hari saya harus memberi motivasi di kelompok-kelompok sehingga kelompok-kelompok menyadari, mereka benar-benar memahami hidup berkooperasi itu seperti apa. Sehingga setiap hari kami ada di lapangan. Ya, kalau jangka menengah
tidak tahu ini caranya berpikir seperti apa, mungkin akan disampaikan oleh Ibu Manajer. Silakan Mbak Cika, jangka Anda kan mesti harus juga membuat program kan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Ketika itu menjadi kepercayaan dari lembaga. Jadi saya setiap bulan evaluasi, itu ada evaluasi manajemen dan evaluasi komite. Disitulah saya memberikan target. Saya memberikan target itu pakai ada 3 sistem, itu per hari, per minggu, per bulan. Per hari, per minggu, per bulan. Lalu ditutup akhir tahun. Akhir tahun. Nah, setelah jangka pendeknya saya lihat 3 bulan. 3 bulan berjalannya itu kira-kira ada perubahan atau tidak. Ketika dari berjalannya waktu 3 bulan itu kalau tidak ada perubahan, maka saya ganti sistem. Iya. Tapi melalui evaluasi. Iya, melalui evaluasi setiap bulan. Jadi ibaratnya kita harus punya banyak-banyak ide, punya banyak-banyak pengetahuan menyangkut dengan cara berkooperasi, karena di mana kooperasi adalah organisasi. Jadi kalau kita paham betul, maka kita bisa mengatur pola untuk kita bisa bekerja. Maka saya biasa diibaratkan saya bekerja, targetnya itu saya berikan kepada teman-teman itu per hari, per minggu, per bulan. Minimal 1 bulan itu perharinya saya lihat 1 hari sampai dengan 6 hari, kira-kira ada pertumbuhan, ada perkembangan atau tidak, seperti itu. Setelah itu bergantilah ke minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai dengan minggu keempat. Kira-kira dari minggu pertama ke minggu kedua itu ada perubahan atau tidak. Itu artinya evaluasi bulanan. Ya. Evaluasi bulanan. Setelah itu melihat lagi dari bulanan. Dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Triwulan. Iya, triwulan. Setelah itu ke 6 bulan. Setelah itu ke 9 bulan. Setelah itu ke 1 tahun. Jadi jenjangnya ada mingguan, ada bulanan, ada triwulan, ada semester ya. Ada triwulan, ada semester, Oke. tahun. Jadi namanya juga kita berkooperasi, karena ini kita jual beli uang. Jadi kita betul-betul kita melihat uang yang beredar di para anggota ya, itu kita betul-betul ikuti. Dan begitu juga dengan simpanan anggota yang mereka sudah bergabung, kita harus benar-benar melihat anggota ini aktif apa tidak, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai pemimpin terus kita hanya setiap harinya datang hanya mau lihat-lihat saja, tetapi kita tidak punya satu rencana kerja dan kita tidak punya program, berarti saya rasa bahwa itu kita kerja hanya semata-mata, kita hanya datang hanya mau bekerja bukan tanggung jawab, tetapi karena kita mau uang, kita mau duit, seperti itu. Pak Yosep sama Mbak Cika, Anda kan kelihatannya kan militansinya sangat tinggi. Sebenarnya pernah nggak sih mempunyai cita-cita untuk terjun ke dunia perkooperasian? Ataukah mungkin ini ada keterpengaruhan lain sehingga menjadi orang koperasi, menjadi aktivis gitu? Nah, lalu bagaimana membangun militansi seperti yang Pak Yosep contohkan, Mbak Cika contohkan kepada anggota-anggota untuk mempunyai sikap militan? Ya Mas, ini rata-rata saya punya anggota di cabang Betun ini SDM-nya di bawah. SDM-nya? Di bawah. Oh, di bawah ya. Okay. Standar ya. Di bawah standar. Memang kita tidak mentang-mentang pukul dada bahwa saya hebat, saya hebat. Itu yang dari tadi saya ceritakan. Untuk mendapat anggota yang benar-benar memahami koperasi ini memang membutuhkan proses, butuh proses. Sehingga tadi saya sudah bilang, hampir setiap hari itu saya dan ibu manajer ini, Ibu Cika,
selalu mendampingi kelompok-kelompok. Begitu kelompok telepon membutuhkan kehadiran kami selalu siap. Tidak ada tawaran, saya ada ini, saya ada ini, tidak. Jadi kayak dokter kalau dipanggil orang yang sakit berangkat. harus siap datang berangkat. ya. Sehingga dari hari ke hari, ya memang rata-rata SDM itu pengaruh besar. Sehingga dari hari ke hari kita karena selalu memberi pemahaman. Terakhir hampir setiap bulan itu mereka aktif membayar. Bahkan Mas, kami setelah kami mengeluarkan terobosan ini di akhir bulan 28, 29, 30 bahkan sampai malam pun mereka lari datang store. Mereka sendiri datang store di kantor tanpa kita punya petugas pergi ambil. Hanya dari situ kami menilai bahwa anggota dari hari ke hari semakin berubah. Pemahaman tentang hidup berkoperasi itu semakin baik. Itu yang saya bilang tidak segampang kita balik telapak tangan lalu jadi. Ini karena manusia maka kita harus banyak memberi pemahaman, memberi motivasi, memberi dorongan sehingga mereka bisa berhasil. Mungkinkah itu karena keterpengaruhan Bapak, karena Bapak adalah berada di lingkup dunia pendidikan, sehingga ilmu ilmu kejiwaan, ilmu pedagogiknya juga diterapkan, Pak. Lalu kan katanya menghadapi orang-orang yang tingkat pendidikannya belum tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang pendidikannya sudah tinggi, katanya kejujurannya lebih pada teman-teman yang ada di level bawah. Benarkah, Pak? Itu tentu benar, Mas. Jadi setelah kita datang bersama mereka juga mulai kita melihat dari hari ke hari ada kesadaran. Walaupun SDM-nya minim, tetapi karena selalu kita mendampingi mereka, kita memberi penjelasan bahwa yang kita beri kredit pada mereka itu adalah uang banyak anggota, dan terakhir mereka juga memahami, menyadari itu semua, dan terakhir mereka bayar, mereka punya kredit dengan baik. Jadi jiwa keguruannya itu Bapak terapkan di luar dunia pendidikan resmi ya. Betul. Bapak ada kepuasan apa terkait dengan prestasi yang Bapak peroleh sekarang ini? Silakan memberikan masukan lalu juga menjadi motivasi teman-teman yang lain. Silakan Pak Yosef. Baik, terima kasih. Minta maaf tidak mungkin saya menggurui semua teman-teman di cabang masing-masing. Saya karena memang hidup di dunia pendidikan tentu sedikitnya mempelajari ilmu jiwa dari setiap orang. Orang-orang, tipe orang seperti ini saya harus buat pendekatan dengan cara apa. Tipe orang seperti ini kira-kira saya memakai apa caranya. Jadi dari hari ke hari maka saya berhasil. Dan yang saya andalkan adalah Yang Maha Kuasa. Berjalan bersama Tuhan itu sekali seperti apapun hambatannya pasti akan ada jalannya. Tuhan selalu memberi jalan kalau orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dan pasti kita akan sukses. Itu yang saya andalkan. Sukses selalu Pak Yosef, Mbak Cika, semoga Bapak dan Mbak Cika masih akan terus memimpin teman-teman di gerakan yang sebenarnya menjadi keharusan bangsa kita, sejahtera dari dunia perkoperasian.